Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat cryptocurrency market rebound lumayan signifikan, terutama Bitcoin yang pada akhirnya kembali mampu untuk breakout dan membentuk high baru, bahkan sempat menyentuh ke area 47.000. Dan teman-teman perlu saya ingatkan lagi bahwa sebentar lagi kita akan kemungkinan menjadi saksi salah satu event terbesar kemungkinan sepanjang sejarah Bitcoin, yaitu adalah approval spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Oke, dan market sepertinya sedang menunggu hal tersebut terjadi. Dan selambat-lambatnya teman-teman, kita akan melihat keputusan tersebut terjadi tanggal 10 Januari 2024 atau esok hari teman-teman. So, market kemungkinan bakalan bergerak sangat volatil terutama di cryptocurrency market selama beberapa hari ke depan. Tetapi itu adalah sebenarnya kesenangan tersendiri bagi saya ketika melihat ada yang market yang volatil banget gitu. Jadi itu biasanya menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Terutama ya kalau misalnya ternyata kita melihat aset-aset kita itu rata-rata naik kencang gitu ya. Nah, dalam 24 jam terakhir sendiri kita melihat ada kenaikan sebesar 7,02% dari total market cap teman-teman ke 1,72 triliun dolar. Nah, kalau kita lihat di top 10 coin sendiri semuanya juga dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 15%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 15,53% menuju 37,15 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebenarnya video hari ini kita bakal membahas banyak sekali berita yang berfokus kepada spot Bitcoin ETF karena itu akan menjadi highlight utama untuk minggu ini teman-teman, dan menjadi kemungkinan salah satu event terpenting di tahun 2024 untuk cryptocurrency market, selain mungkin nanti halving event untuk Bitcoin di bulan April 2024. Tetapi untuk sekarang fokusnya adalah spot Bitcoin ETF approval yang paling lambat akan kita ketahui tanggal 10 Januari nanti. Nah, berbagai analis memberikan prediksinya, menurut saya sebagian besar sudah expect bahwa approval akan segera terjadi gitu ya. Saya rasa udah jarang banget yang merasa bahwa spot Bitcoin ETF itu bakalan di-deny kali ini. Tapi lebih banyak yang merasa bahwa harusnya bakalan di-approve, dan di-approve-nya bukan cuma satu, tapi serentak mungkin ada 7-8 aplikan secara sekaligus. Dan banyak sekali komentar yang dikeluarkan oleh para analis, salah satunya contohnya dari mantan chairnya SEC menyampaikan bahwa ini nggak ada lagi yang perlu diputuskan. Dan sebenarnya spot Bitcoin ETF itu harusnya sudah di-approve, cuman mungkin hanya menunggu pengumuman resminya saja. Oke, dari kemarin kita memang mendapatkan banyak sekali clue gitu ya, bahwa bisa saja atau hampir pasti spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Dimulai dari SEC yang mulai nge-tweet warning gitu ya, peringatan supaya kalian nggak FOMO gitu ke cryptocurrency market. Kemudian kita melihat ada mantan ketua SEC menyampaikan bahwa nggak ada lagi yang perlu diputuskan, ini sudah di-approve gitu. Kalaupun di-deny lagi, cepat atau lambat itu pasti bakalan di-approve. Permasalahannya hanya kapan saja, bukan pertanyaannya lagi bakalan di-approve atau tidak. Gitu ya. Kemudian kalau ternyata di-approve teman-teman, apa yang akan terjadi? Nah, itu juga menjadi topik yang sangat hangat gitu. Semuanya bisa memberikan prediksi. Ada yang mengatakan bahwa akan ada triliunan dolar yang bakalan masuk ke kripto ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve. Tapi ada yang cenderung lebih konservatif, seperti contohnya seperti Standard Chartered ini menyampaikan bahwa kalau misalnya ETF itu di-approve, kita bisa expect akan ada kurang lebih 50-100 billion dolar yang masuk ke dalam Bitcoin ETF di tahun 2024, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pikir secara logika gitu ya, 50-100 billion dolar itu kan nggak seberapa kok, gitu kan? Market cap Bitcoin saja sekarang sudah 900 billion dolar. Berarti pergerakan yang dihasilkan di sini tidak akan sampai terlalu signifikan gitu kan? Bisa aja cuma 10-20%. Nah, itu adalah salah kaprah, teman-teman. Kalian perlu ingat bahwa untuk sekarang supply Bitcoin yang berada di dalam exchange itu sudah sangat tipis, teman-teman. Alias liquidity itu nggak banyak. Liquidity itu thin gitu. Order booknya thin. Atau tipis order booknya.
orang yang mau menjual itu nggak banyak. Jadi, kalau misalnya demand sebesar 50-100 billion dolar itu masuk, itu bisa menggerakkan harga mungkin ratusan persen, teman-teman. Tapi tentunya mereka juga nggak bodoh, teman-teman. Oke? Mereka-mereka yang mau beli juga nggak mungkin secara sekaligus tumpahin 50-100 billion dolar. Karena itu pasti akan membuat harga bergerak terlalu signifikan ke atas. Sehingga mereka nggak bisa dapatkan harga yang murah gitu. Yang maksimal lah intinya. Nah, jadi kalaupun misalnya akan ada 50-100 billion dolar masuk ke Bitcoin di tahun 2024, yaitu bertahap gitu loh, teman-teman. Oke? Dan juga, clue berikutnya lagi, yang baru saja datang hari ini, adalah Gary Gensler, yang juga memberikan warning, peringatan, mengenai cryptocurrency market. Some things to keep in mind if you are considering investing in crypto assets. Jadi intinya beberapa peringatan lah untuk kalian-kalian yang misalnya tertarik untuk berinvestasi di dunia kripto. Dan ini dianggap sebagian besar orang sebagai clue juga bahwa Gary Gensler sudah siap untuk nge-approve spot Bitcoin ETF. Hanya saja sebelum di-approve, ya dia kasih dulu semacam peringatan gitu. Supaya kalau ternyata nanti sudah di-approve, ya kalian nggak langsung FOMO gitu. Ya tujuannya seperti itu, diingatkan dulu bahwa di kripto itu resikonya tinggi. Ya intinya seperti itulah yang disampaikan. Tetapi sekali lagi teman-teman, semua clue merujuk ke satu hal, yaitu adalah approval spot Bitcoin ETF di tahun ini. Spesifiknya mungkin di keesokan hari, 10 Januari tahun 2024 itu paling lambat. Dan ini bisa menjadi event terpenting untuk cryptocurrency market di tahun 2024 ini. Walaupun kita baru memulai tahun 2024, tapi ini bisa menjadi event paling penting untuk tahun ini atau bahkan sepanjang sejarah Bitcoin. Karena ini sudah ditunggu-tunggu, teman-teman. Uang besar yang dari dulu tidak bisa masuk ke Bitcoin karena alasan keamanan, karena alasan ketidakpercayaan mereka terhadap misalnya exchange dan lain sebagainya, kali ini bisa dihapuskan dengan adanya hadir spot Bitcoin ETF yang tentunya terregulasi secara jelas, sehingga uang-uang besar yang kemarin tidak bisa masuk, kali ini sudah dibukakan kerannya dan bisa semuanya masuk ke spot Bitcoin ETF. Gitu ya. So, dengan adanya berbagai berita atau clue positif tersebut, kita melihat itu juga tercermin di price action Bitcoin yang pada akhirnya juga mampu breakout ke high baru dan bahkan sempat menyentuh ke area 47.000 dolar. Nah, di video kemarin teman-teman saya sampaikan bahwa teman-teman yang sudah sempat melakukan long di sekitaran area ini, menurut saya masih sangat worth it untuk di hold. Alasannya sesimpel karena kita melihat bahwa Bitcoin sedang menyentuh double support. Pertama, ini adalah area horizontal support. Yang kedua, ini juga adalah area trendline support. Sehingga saya sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin akan rebound dari sini minimal untuk kembali ke area sekitaran 44.400 di sini. Yang kalau mampu kita break, kita akan minimal kembali ngeretest ke area upper trendline di sekitaran 46.000 dolar. Nah, kedua target tersebut sudah tercapai. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah melakukan taking profit atau masih ada yang hold gitu ya. Menurut saya keduanya fine, cuman saran saya secara pribadi adalah kalau kalian masih mempunyai posisi terbuka sampai hari ini, dan kalian berencana untuk nge-hold posisi tersebut sampai mungkin beberapa waktu mendatang, please geserlah stop loss kalian ke arah entry, teman-teman. Karena kita tidak akan tahu bagaimana reaksi market nanti terhadap keputusan dari SEC. Baik itu di-approve ataupun di-deny, kita sama-sama nggak bisa tebak reaksinya seperti apa. Kita boleh melakukan analisa, tetapi nanti market akan menentukan. Dan satu hal yang pastinya akan saya sampaikan ke kalian, yang saya rasa bakalan terjadi, satu-satunya mungkin kemungkinan besar akan terjadi, itu adalah pergerakan yang sangat signifikan. Nah, pergerakan signifikannya kemana, itu yang saya nggak tahu gitu loh. Apakah bakalan zigzag seperti ini, saya nggak tahu. Apakah tiba-tiba kita akan nge-pump luar biasa kencang ke atas juga, saya nggak tahu. Atau kita justru akan sangat dalam, saya juga nggak tahu. Saya bukan cenayang, teman-teman. Saya hanya seorang traders yang memanfaatkan clue yang diberikan oleh market.
Oke, nah kita sudah berhasil mendapatkan beberapa setup yang profitable di kurang lebih area ini, teman-teman. Mungkin ada sekitaran 4-5 setup selama beberapa bulan terakhir yang sudah kita convert menjadi profit. So, sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan profit secara beruntun, misalnya, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk terus berada di market setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus ingat bahwa kalian jangan sampai overconfidence. Terlebih lagi kita menjelang salah satu event terbesar di tahun 2024 ini. Kalau kalian overconfidence, kemudian start over leverage, kalian sekali lagi bisa mencuci semua profit yang telah kalian hasilkan mungkin dari tahun 2023 dan 2024 hanya dalam sekejap. Itu bisa terjadi. Hanya karena kalian overconfidence, kemudian kalian menaikkan leverage kalian dengan harapan kalian bisa cuan lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu adalah jebakan, teman-teman. Jangan sampai itu kalian lakukan. Oke, lalu mungkin pertanyaan yang pasti akan kalian tanyakan, what's next kok? Apa yang berikutnya bakalan terjadi ke Bitcoin? Nah, saya nggak bisa mengatakan bahwa saya akan bearish dari sini. Kenapa? Karena pertama, teman-teman, kita sekarang sudah sangat dekat dengan approval spot Bitcoin ETF yang digadang-gadang bakalan di-approve. So, saya merasa akan sangat sulit apabila sentimennya tiba-tiba flip menjadi bearish. Gitu ya. Kecuali memang nanti keputusannya sudah keluar, SEC menolak. Nah, itu bisa tiba-tiba flip, benar. Tapi sebelum keputusannya ada, saya rasa sentimennya masih akan stay di arah bullish. Oke? Dan dari segi price action sendiri, kita juga sudah mampu untuk breakout dari upper trend line-nya di sini. Yang menurut saya sekarang akan menjadi area support terdekat. Dan saya rasa area 48 sampai 50.000 ini kemungkinan besar akan kita sentuh dalam beberapa waktu mendatang. Satu-satunya hal yang bisa menginvalidasi skenario ini adalah ditolaknya spot Bitcoin ETF. Itu satu-satunya hal yang saya terpikirkan yang bisa menghindarkan Bitcoin dari menyentuh area ini. 48 sampai 50.000 yang sudah saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu adalah boss terakhir, teman-teman. Atau kalau kita katakan dari kosakata teknikalnya, ini adalah major resistance terakhir menurut saya. Tahanan terakhir sebelum kita ke all time high lagi. Kalau kita sampai mampu break di atas area 52.000 di sini, nyampainya 55 atau 56, kemudian start untuk terkonsolidasi, ini adalah pertanda bahwa kita sepertinya sudah akan kembali ke area all time high dan break ke all time high yang baru. Ini adalah tahanan terakhirnya. Oke? Jadi, untuk teman-teman yang masih mempunyai posisi terbuka, untuk long, saya rasa sah-sah saja kalau misalnya ternyata masih mau nge-hold posisi tersebut. Tapi geserlah stop loss kalian ke arah entry, atau kalian bisa menggeser stop loss-nya ke area profit. Nah, selama area upper trend line ini di hold, maka saya short term juga cenderung masih akan bullish dan merasa kita akan terus mengalami kenaikan menuju ke area 48 sampai 50.000 dolar. Nah, salah satu senario yang mungkin bisa menginvalidasi senario di mana akan kita nyampe ke area tersebut secara price action adalah jika kita kemudian mendapatkan closing lagi di bawah area 45.700 di sini. 45.700. Kalau kita closing di bawah area tersebut, kemudian start untuk mendapatkan semacam konsolidasi atau bearish continuation pattern, nah ini adalah sebuah warning. Oke, atau peringatan untuk teman-teman yang masih mempunyai posisi terbuka, terutama untuk yang long, mungkin untuk segera bisa nge-close posisi tersebut. Karena kalau ini yang kita lihat, maka kita berpotensi untuk kembali nge-retest ke area lower trend line di sini, teman-teman. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, menurut saya, so far so good. Kita juga melihat buying pressure juga terlihat cukup kuat di sini. Oke, kita sekarang sedang pullback sedikit, itu hal yang sehat untuk kita lihat. Tetapi untuk berikutnya, short term saya masih akan tetap bullish. Invalidasinya adalah kalau kita breakdown di bawah 45.700, kemudian start untuk konsolidasi, maka ini kita akan flip ke arah bearish, gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin berhasil long di sekitaran area di sini, jika itu yang kalian lihat, mungkin kalian sudah bisa close semua posisi kalian. Gitu ya, tapi sebelum hal ini terjadi, saya akan stay bullish di Bitcoin.
Dan kalau misalnya kalian yang tipikalnya high risk banget gitu ya, mungkin bisa menunggu semacam pattern tercipta di sini. Kalau katakanlah ada the bull flag atau ada triangle yang tercipta di sini, manapun itu yang menunjukkan akan ada continuation, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk scalping. Invalidasinya di bawah area trend ini. Oke, tapi ini adalah setup yang sangat high risk. Oke, lebih konservatif adalah ketika kalian masuk ke sekitaran area di sini, dan saya rasa masih worth it untuk di hold. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.